Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti pada judul di atas, di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang diet atau nutrisi untuk pasien dengan penyakit degeneratif. Di sini saya Eva Rizka Dewi sebagai moderator dan tidak lupa dengan teman-teman saya Anim, Raya, Tiara, dan Aisyah. Apa penyakit degeneratif itu? Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan saat tubuh penderitanya mengalami penurunan fungsi jaringan dan organ. Penyakit degeneratif terjadi karena adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang akhirnya mempengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh proses penuaan. Penyakit apa saja yang termasuk ke dalam degeneratif? Yang pertama ada penyakit jantung atau gangguan pembuluh darah, stroke, gagal jantung. Yang kedua ada osteoporosis. Yang ketiga diabetes tipe 2. Yang keempat hipertensi. Yang kelima kanker. Selanjutnya, penyusunan diet pada penderita stroke. Makanan yang dianjurkan adalah karbohidrat, protein, sayur, buah, dan lemak. Untuk karbohidrat bisa nasi, kentang, ubi, singkong, biskuit, dan bihun. Nah, untuk protein hewaninya bisa ayam tanpa kulit, ikan, telur ayam, dan susu kim. Untuk sumber protein nabatinya, semua kacang-kacangan dan produk olahan seperti tahu, tempe, dan untuk sayurannya bisa bayam, wortel, kangkung, kacang panjang, labu siam, tomat, dan toge. Untuk buah-buahannya, buah segar yang bisa dijus atau diolah dengan cara di stop seperti pisang, pepaya, mangga, jambu, melon, dan semangka. Sumber lemaknya minyak jagung dan minyak kedelai. Untuk makanan yang tidak dianjurkan yaitu ada buah dan sayur yang mengandung gas, contohnya durian, nanas, anggur, duku, dan nangka. Contoh untuk sayur, kol, sawi, lobak, dan kembang kol. Ada juga karbohidrat buatan seperti mie, kue-kue yang terlalu manis, ataupun soda. Untuk sumber protein hewaninya, daging sapi, daging ayam yang berlemak, jeroan, keju, ataupun protein hewani yang diawetkan. Untuk sumber protein nabati, produk kacang-kacangan olahan yang diawetkan. Untuk lemaknya, contohnya itu santan kental ataupun produk goreng-gorengan. Selanjutnya, penyusunan diet pada penderita osteoporosis. Makanan yang dianjurkan adalah makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium. Makanan yang mengandung kalsium diantaranya ada susu, yogurt, keju, sayuran hijau seperti kol, brokoli, kangkung, okra, atau bayam. Kemudian, fortifikasi jus jeruk, biji-bijian ara, dan aprikot kering, tahu dengan fortifikasi kalsium, minuman soya dengan tambahan kalsium, kacang kedelai, kacang-kacangan, atau produk roti yang terbuat dari tepung fortifikasi kalsium. Ikan dengan tulang kecil yang bisa dimakan seperti sarden. Untuk vitamin D-nya, telur ikan sarden, ikan salmon, susu bubuk, dan sereal. Penyusunan diet pada penderita diabetes. Makanan yang dianjurkan yaitu karbohidrat kompleks, protein rendah lemak, lemak dengan jumlah terbatas. Makanan yang tidak dianjurkan yaitu makanan yang mengandung gula dan makanan yang mengandung banyak lemak. Penyusunan diet pada penderita hipertensi. Makanan yang dianjurkan yaitu makanan rendah garam. Makanan yang tidak dianjurkan yaitu yang mengandung garam. Selanjutnya, penyusunan diet pada penderita kanker. Makanan yang dianjurkan, karbohidrat kompleks, protein dengan jumlah terbatas, vitamin dan mineral. Untuk makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, diantaranya uat, berli, sereal, krimu, jagung, gandum, beras merah, dan kacang-kacangan. Untuk vitamin dan mineralnya, bisa diambil dari sayuran dan buah-buahan. Untuk sayuran, ada asparagus dan kaya oksidan, ada sayuran hijau yang kaya zat besi dan kalsium, kemudian dan ada labu pahit, ada tomat, wortel, labu, lobak, kacang polong yang kaya dengan vitamin dan seratnya. Kemudian ada sayuran sejenis brokoli,
kubis, kembang kol yang dapat mengubah estrogen buruk menjadi baik yang mengurangi resiko kanker. Untuk buah-buahannya seperti jeruk yang kaya vitamin C, jambu biji, alpukat, kismis, pelum yang dapat sumber energi, kemudian ada mangga, stroberi, pisang, kiwi, pir, persik yang kaya vitamin dan serat. Untuk mineral hanya air mineral. Air merupakan komponen yang penting bagi tubuh, cairan dengan cukup nutrisi tidak tersalurkan bagian tubuh yang membutuhkan dengan baik. Selanjutnya, untuk makanan yang tidak dianjurkan dan hindari saat kanker, seperti berminuman alkohol, makanan yang diberi pengawet, seperti acar, selai, dan lain-lain. Makanan dengan kadar gula tinggi, karena gula mendukung pertumbuhan sel kanker. Kemudian ada makanan dan ada garam tinggi, tidak hanya memicu kanker karena juga darah tinggi dan juga jantung. Kemudian ada daging hasil bahan seperti sosis, ham, karena mengandung senyawa sinigon, memicu kanker. Kemudian suplemen vitamin dengan dosis tinggi, karena semakin tinggi dosis suplemen suplemen akan dapat berperan sebagai antioksidan yang berprotein mengganggu kemoterapi. Kemudian ada makanan dengan kadar tinggi karena tidak hanya dapat memicu kanker, namun juga dapat keseimbangan bakteri dalam tubuh, diabetes, obesitas, dan gangguan penyakit lain. Daging dengan pengolahan digoreng, dibakar, atau dipanggang. Protein sebaiknya pengolahan bahan direbus dan dikukus. Baiklah, segitu saja yang dapat kami sampaikan tentang diet atau nutrisi pasien dengan penyakit degeneratif. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm feeling like